Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, inilah 4 waktu yang dilarang membaca ayat kursi. Bacaan ayat kursi tentu tidak asing lagi bagi umat muslim. Ayat 255 pada Al-Quran Surat Al-Baqarah tersebut disebut ayat yang sangat agung. Pada suatu malam saat peristiwa hijrah, ayat tersebut diturunkan ke Madinah. Karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah, beribu-ribu malaikat mengiringi saat ayat tersebut diturunkan. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, saat ayat kursi diturunkan, seluruh berhala yang ada di bumi berjatuhan. Malaikat pengiringnya pun ikut bersujud. Mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan, dan para penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi, serta para setan saling berlarian. Karena itu, banyak sekali keutamaan ketika seseorang membaca ayat kursi. Salah satunya, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan maupun jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau mendatangi tempat tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi." Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain banyak keutamaannya, ternyata ada beberapa waktu yang dilarang membaca ayat kursi. Jika dilakukan, bukannya mendapatkan pahala, justru mendapat dosa. Berikut ini adalah 4 waktu yang dilarang membaca ayat kursi. Saat ruku dan sujud dalam sholat. Larangan membaca ayat kursi pada saat ruku dan sujud dalam sholat sudah tegas dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, jangan asal membaca ayat kursi di antara 2 gerakan sholat tersebut, karena sudah jelas ayat kursi menjadi bagian dari ayat Al-Quran. 2. Dilarang membacanya di kamar mandi. Ahlul ilmu menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika berada di dalam toilet, sebab hal itu mengandung penghinaan kepada Al-Quran. Karena itu perhatikan ucapan-ucapan yang kemungkinan terlintas saat hendak masuk ke toilet. Membaca ayat kursi di toilet atau bahkan kamar mandi adalah hal yang sangat terlarang, sebab menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. 3. Dilarang membaca saat hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah saat sedang junub, haid atau nifas. Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi dalam keadaan hadas besar adalah haram, kecuali membacanya dalam hati. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob dalam buku Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menyatakan larangan bagi wanita haid membaca Al-Quran dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda, wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran, walaupun 1 ayat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis tersebut jelas menjelaskan larangan membaca ayat Al-Quran bagi wanita yang sedang junub ataupun haid, maka membaca ayat kursi pun termasuk hal dilarang. 4. Ketika sedang mengantuk. Imam Nawawi menyebut bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal ini bertujuan menjaga kemungkinan salah baca sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran tersebut. Pendapat itu pun diperkuat dengan penjelasan dalam sebuah hadis dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kalian bangun malam sehingga baca Al-Qur'annya menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dia baca, hendaknya dia tidur. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Nah, itulah 4 waktu yang dilarang membaca ayat kursi. Hendaknya perbanyaklah mengamalkan bacaan ini pada waktu yang dianjurkan agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.